Salam, selamat bertemu kembali buat Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ibadah sektor yang kita lakukan dengan cara seperti ini di rumah kita masing-masing. Saya berharap semuanya anggota GKP Resort Maranatha yang ada di GKP Maranatha, Tanjung Anom, Johor Indah setia melaksanakan ibadah ini walau tidak kita lakukan sebagaimana biasa. Karena lewat ibadah inilah kita berharap kita dikuatkan oleh Tuhan menjalani kehidupan dengan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir pada saat ini. Itulah keyakinan saya. Semoga keyakinan saya ini benar-benar terwujud. Saudara-saudara sekalian, mau setia kepada Tuhan melaksanakan ibadah, baik ibadah minggu, ibadah sektor di rumah kita masing-masing. Terima kasih. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi khotbah pada ibadah sektor pada minggu keempat bulan Juni 2020 ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Puji-pujian, ucapan syukur, terima kasih Tuhan, kami persembahkan kepadamu karena kasih-Mu yang amat indah telah memelihara hidup kami, sehingga kami boleh menikmati kesehatan hingga pada saat ini dan boleh melaksanakan ibadah rumah tangga, ibadah sektor di tempat keluarga kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan, terutama kami-kami yang selalu rindu bersekutu dengan-Mu lewat ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Firman Tuhan yang akan kami dengar, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti pesan-pesan dan ajaran yang ditekankan untuk kami lakukan di tengah kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Khotbah untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudara diambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan nas khotbah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Membaca kitab Kidung Agung dalam Alkitab, kita terkesan melihat bahwa kitab ini hanyalah suatu tulisan puisi atau syair yang ditulis oleh para pujangga zaman dahulu. Sehingga tulisan ini menarik untuk dibaca. Tetapi saudara-saudara, ketika kita memperhatikan lebih jauh, maka kita mengetahui bahwa Kidung Agung ini bukanlah tulisan biasa, melainkan tulisan yang mengajarkan kesetiaan cinta kita manusia kepada Tuhan, yang terlukis dengan indahnya cinta bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Kidung Agung ini disebut sebagai kitab Salomo, meski bukan Salomo sendiri yang menuliskannya, tetapi karena Salomo sebagai seorang yang memiliki hikmat yang amat luar biasa, maka tulisan ini pun disebut sebagai tulisan Salomo. Kitab Kidung Agung ini jugalah disebut kitab puisi panjang tentang cinta. Bagi sebagian orang Israel, menafsirkan Kidung Agung ini ialah gambaran cinta kasih Allah kepada umat Israel. Sedangkan sebagian orang Kristen menafsirkannya sebagai gambaran cinta kasih Yesus Kristus kepada gerejanya dan kepada jemaat-jemaatnya di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Raja Salomo sebagai seorang raja yang memimpin seluruh umat Israel mengenai kasih sayang Tuhan kepadanya. Ia menikmati kasih sayang Tuhan kepadanya
sehingga hal itu terungkap dalam kitab ini. Pengungkapan kasih sayang Tuhan itu disajikan dengan bentuk puisi, dengan gambaran percintaan yang dilakukan umat manusia antara lelaki dan perempuan. Maka menarik untuk dibaca para pembacanya. Inti yang terkandung dalam kitab ini adalah sumber dari terciptanya kasih sayang adalah Tuhan Allah. Itulah sebabnya kekuatan cinta itu disebutkan seperti maut. Ia tidak dapat dipadamkan api, tidak dapat diterbangkan angin, dan tidak dapat ditenggelamkan badai. Ia mencengkeram supaya cinta itu tidak luput sepanjang waktu. Kekuatan seperti itu dimaksudkan bukan tentang cinta, tetapi sesungguhnya adalah tentang kasih sayang. Namun, dalam bahasa Indonesia, cinta itu sering diterjemahkan sebagai kasih sayang. Maka kita menjadikannya sebagai kata majemuk dengan cinta kasih sayang. Bahasa cinta dan kasih sayang ini sering kita jumpai dalam pergaulan para pemuda sejak dahulu hingga kini. Mereka yang telah jatuh cinta pastilah sulit dipisahkan karena kekuatan cinta itu amat dahsyat. Bapak Ibu Saudara-saudara, lukisan demi lukisan tentang cinta itu digambarkan dengan alam, dengan perkataan seperti yang muncul dari padang gurun, bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel. Tentulah apel tidak tumbuh di padang gurun yang tandus. Tetapi gambaran itu menunjukkan sesuatu yang boleh muncul dengan kekuatan cinta. Membangunkan hidup baru, bermula dari kandungan ibu. Lalu terdengar kata-kata yang mengatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, juga pada lenganmu. Sebab cinta itu kuat seperti maut. Kegairahan seperti dunia orang mati dan nyalanya seperti api Tuhan. Mata air yang bergerak tak dapat memadamkan cinta. Sungai juga tidak dapat menghanyutkan cinta. Harta dan rumah tidak dapat membeli cinta kasih sayang. Sebab itu berasal dari Tuhan. Ibu bapak terkasih, demikianlah kitab Kidung Agung ini menggambarkan tentang cinta kasih sayang Tuhan bagi umat manusia, terutama bagi orang yang mau dekat dengannya dengan iman percaya. Semua ini dilukiskan dengan indahnya percintaan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang sering digambarkan dengan kata-kata mutiara. Misalnya, engkau dengan aku adalah seperti air dengan beras yang tidak mungkin dipisahkan selamanya. Seperti itulah indahnya hidup jikalau kita sudah jatuh cinta dengan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, cinta kasih yang sejati adalah cinta kasih seperti yang ditunjukkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia rela mengorbankan hidupnya demi kita yang dikasihi dan dicintainya. Ia memberi tanpa harap akan balasan, kecuali kita percaya dan beriman kepadanya. Itu pun adalah demi kepentingan kita sendiri. Ketika kita memberi kepada seseorang, tidak mungkin membalaskannya kepada kita. Inilah cinta kasih yang sejati, yang sesungguhnya. Seharusnya demikian sikap dan perlakuan umat Tuhan kepada Tuhan. Orang Kristen mewarnai kehidupannya dengan cinta kasih Yesus Kristus. Apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari Tuhan yang mengasihi kita dan kasih sayangnya sepanjang masa. Itulah yang kita baca pada Roma pasal 8, 35 tambah 39. Cinta kasih itu harus kita rajut di tengah-tengah kehidupan keluarga, utamanya dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dalam Yesus Kristus, maka kasih kita adalah kasih yang tulus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan iman percaya kita kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas kemuliaan kasih-Mu yang telah kami terima di tengah kehidupan ini, sehingga kami boleh menikmati hidup hingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang ada, semuanya atas sepengetahuan-Mu. Apa yang kami miliki juga adalah pemberian-Mu.
Karena itu ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, membangun cinta di tengah keluarga, membangun kerukunan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat. Supaya hidup ini bersemi, hidup ini diwarnai dengan sukacita, kemuliaan, dan keagungan Tuhan di tengah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, khususnya umat-Mu yang senantiasa merindukan-Mu berfirman, dan firman-Mu menjadi pegangan hidup untuk kami melangkah di tengah kehidupan ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Berkatilah seluruh umat manusia dimanapun berada. Beri kesempatan kepada kami Tuhan untuk memperbaiki segala sesuatu dalam hidup kami, agar kelak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.